Pemirsa, batas akhir lapor surat pemberitahuan tahunan pajak tersisa 20 hari lagi sebelum batas pengisian pada 31 Maret 2021. Jika tidak lapor atau terlambat lapor SPT akan dikenakan sanksi administrasi sampai sanksi pidana. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat baru 5.800.000 wajib pajak yang melaporkan SPT periode tahun 2020 per tanggal 10 Maret 2020. Jika dihitung, angka tersebut setara 30,68% dari target 19 juta wajib pajak yang ditargetkan melaporkan SPT tahunan. Dengan demikian, masih ada sekitar 70% wajib pajak yang belum melaporkan kewajiban pajaknya. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai laporan atau pelaporan SPT pajak, langsung kita bergabung bersama dengan rekan Anggita Wulandewi dan juru kamera Fatan Jauhar yang saat ini sudah berada di kantor pajak Pratama Cut Mutia Jakarta Pusat. Ya, Anggita, dari pantauan Anda sudah berapa banyak wajib pajak yang melakukan atau pelaporan SPT ini? Ya, Rolando, untuk pelaporan SPT tahunan di kantor pelayanan pajak Jakarta Menteng 1 atau beralamat di Cut Mutia ini memang menurut kepala dari kantor pelayanan pajak di awal Maret belum begitu banyak masyarakat atau wajib pajak yang datang untuk melaporkan. Namun biasanya untuk puncak pendaftaran ini terjadi pada pertengahan Maret untuk wajib pajak orang pribadi atau OP dan menjelang akhir April bagi wajib pajak badan atau perusahaan. Sementara itu data yang kami dapatkan dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan per 10 Maret 2021 tercatat baru ada 5.830.874 wajib pajak yang melaporkan SPT tahunannya untuk periode tahun 2020. Angka ini setara dengan 30,68% dari target 19 juta wajib pajak yang ditargetkan melaporkan SPT tahunan. Angka itu pun terbagi atas 5.632.262 wajib pajak orang pribadi dan sebanyak 198.612 wajib pajak badan yang sudah melaporkan SPT-nya. Ini bisa dikatakan masih ada sekitar 70% wajib pajak yang belum melakukan pelaporan SPT tahunan. Untuk pelaporan SPT pajak tahunan sendiri untuk periode tahun 2020 ini lebih didominasi dengan pelaporan secara online ataupun daring, di mana pelaporan SPT tahunan ini juga diingatkan sekali lagi dari Dirjen Pajak dan juga kantor pelayanan pajak wajib dilakukan bagi masyarakat yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Dari Dirjen Pajak sendiri juga mengatakan bahwa SPT tahunan ini bukan hanya sebagai wadah untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak hasil dari pemotongan penghasilan dari wajib pajak saja, namun juga merupakan wadah untuk melaporkan objek pajak serta harta dan kewajiban pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Dari wawancara kami juga tadi dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Menteng 1, ini target dari kantor pelayanan pajak adalah untuk melakukan edukasi yang lebih gencar lagi kepada masyarakat, di mana melaporkan SPT ini merupakan konsekuensi dari mereka yang mendapatkan penghasilan dan dipotong pajaknya. Dan setiap kantor juga disebutkan ini ada target untuk pencapaian dari pelaporan masyarakat atau wajib pajak yang melakukan pelaporan baik secara manual ataupun melakukan metode e-filing. Namun sejauh ini untuk pendaftaran sendiri dikatakan belum ada kendala dan terjadi perubahan pola dari masyarakat yang melakukan pelaporan, di mana pada tahun 2020 lalu pada awal pandemi kantor pelayanan pajak ini tidak melakukan pelayanan pajak, maksud kami pelaporan pajak, dan saat ini di awal Januari 2021 untuk masyarakat yang akan melakukan pelaporan SPT sudah dibuka kembali, namun lebih didominasi dengan metode online baik dengan cara e-filing maupun juga e-form. Rolando.
Iya, Anggita. Nah, ini kan kita tahu bahwa masih dalam masa pandemi COVID-19. Jadi, apakah para wajib pajak ini masih bisa untuk datang ke kantor pajak atau hanya bisa atau bisa juga melakukan secara e-filing? Namun kan kita tahu bahwa tidak semua para wajib pajak ini ngerti dengan teknologi seperti itu. Nah, ini bagaimana ini, Anggita? Ya Rolando, untuk pelaporan pajak sendiri baik itu bagi wajib pajak orang pribadi ataupun bagi badan dan perusahaan ini masih dilayani dengan dua cara, baik itu cara manual atau mendatangi langsung ke kantor pelayanan pajak terdekat atau kantor pelayanan pajak di mana wajib pajak tersebut terdaftar, dan juga bisa dilakukan secara online. Namun memang mengingat saat ini masih dalam masa pandemi, masyarakat disarankan untuk lebih baik melakukan pendaftaran secara online. Dan kantor pelayanan pajak pun masih membuka pintu bagi mereka yang belum begitu memahami cara untuk melakukan pelaporan pajak secara online. Untuk pelaporan ini sendiri yang melalui online ada terbagi atas dua metode, yaitu e-filing dan juga e-form, di mana pada dasarnya kedua metode ini sama-sama menggunakan jaringan internet, namun yang berbeda adalah dari prosedur pengisian datanya. Bagi metode e-filing sendiri dilakukan secara daring dan juga real time, artinya bagi wajib pajak yang akan melaporkan SPT harus mendapatkan koneksi internet yang terus tersambung ke perangkat yang akan digunakan untuk melakukan pelaporan SPT. Artinya jika jaringan mengalami kendala ataupun terjadi kesalahan saat pengisian, maka wajib pajak harus memulai pengisian data dari awal. Pengisian SPT menggunakan e-filing ini sendiri memiliki kelebihan, yaitu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan bisa menggunakan berbagai perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, ataupun tablet. Sedangkan untuk e-form sendiri ini mengkombinasikan dua metode, yaitu secara online dan juga offline. Untuk wajib pajak yang akan melakukan pengisian atau pelaporan secara metode e-form akan mengunduh formulir SPT secara online. Kemudian setelah formulir ini berhasil diunduh, maka wajib pajak bisa melakukan pengisian formulir tersebut tidak harus tersambung dengan jaringan internet lagi, di mana memang koneksi internet dalam metode e-form ini dibutuhkan hanya pada saat pengunduhan dan juga pengunggahan formulir SPT itu sendiri. Dan berikut kita dengarkan penjelasan dari Kepala Kantor Pajak Jakarta Menteng 1, Iis Isnawati. Sebetulnya untuk SPT tahunan itu kami sudah mulai dari awal tahun, jadi boleh masyarakat melaporkan SPT tahunan di awal tahun. Tapi biasanya masyarakat itu melaporkannya di Maret dan April atau di akhir-akhir. Jadi memang peaknya itu mulai pertengahan Maret sampai akhir Maret. Untuk OP itu biasanya peaknya di sana, puncak-puncaknya. Nah, untuk badan biasanya puncak-puncaknya itu di April. Jadi untuk Januari sampai Februari itu biasanya masih sepi. Sekarang sudah mulai meningkat di sini, tapi tetap belum mencapai peak yang biasa 2 tahun yang lalu. Kalau untuk tahun kemarin memang kami otomatis tidak melayani semua waktu itu karena pandemi lagi tinggi-tingginya. Sekarang kami menerima, tapi tentu saja mereka harus mendaftarkan online dulu. Jadi physical distancing betul-betul kami perhatikan di sini. Jadi kami menghitung jumlah WP yang hadir di sini sudah kami tentukan karena tempat duduknya juga kan sudah diatur. Jadi yang ada tandanya silang kan tidak boleh diduduki. Jadi di sini tetap mengutamakan prosedur kesehatan juga tetap di ini kan. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Menteng 1, Iis Isnawati, untuk pendaftaran atau pelaporan wajib pajak ini memang pada puncaknya biasanya terjadi pada pertengahan Maret untuk wajib pajak orang pribadi dan menjelang akhir April bagi wajib pajak badan atau perusahaan. Dan untuk masyarakat sendiri yang akan melakukan pelaporan SPT tahunan ini harus memastikan terlebih dahulu sudah memiliki EFIN atau Electronic Filing Identification Number, di mana untuk mendapatkan EFIN ini sendiri tidak dipungut biaya sama sekali dan masyarakat bisa mendapatkannya dengan langsung mendatangi kantor pelayanan pajak terdekat. Dan bagi masyarakat yang lupa
akan nomor EVIN-nya juga bisa kembali mendapatkannya dengan mendatangi kantor pajak ataupun lewat menghubungi fasilitas kering pajak, di mana lewat kering pajak ini sendiri masyarakat juga bisa melakukan konsultasi, mendapatkan informasi ataupun menyampaikan pengaduan. Demikian Rolando. Baik, jadi sekalipun di masa pandemi ini lapor pajak juga lapor SPT tahunan ini bisa lebih mudah ya, bisa mendatangkan langsung, bisa juga secara online, baik e-filing maupun e-form. Namun yang pasti harus ada EVIN-nya dulu begitu ya Anggita. Baik, terima kasih Anggita atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi rekan Anggita Wulandewi dan juru kamera Fatan Jauhar melaporkan dari kantor pajak Pratama Cut Mutia, Jakarta.